Pemirsa, kisah mengharukan datang dari rombongan calon jemaah haji asal Surabaya pada musim haji 2026. Sebanyak 11 wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik di Kota Pahlawan akhirnya berangkat ke Tanah Suci bersama-sama setelah penantian panjang sejak 14 tahun lalu. Para juru tulis ini mengaku tak menyangka bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Momen keberangkatan 11 wartawan menjadi salah satu cerita penuh haru dalam perjalanan spiritual ke Baitullah bagi jemaah asrama haji embarkasi Surabaya. Para juru tulis yang sebagian besar bertugas meliput olahraga di kota Surabaya tak menyangka bisa berangkat ke Tanah Suci secara bersamaan. Bagi para wartawan ini, pergi ke Tanah Suci terasa jauh dari impian karena di tengah kesibukan jurnalis yang akrab dengan deadline, jadwal padat, dan tak kenal waktu libur. Namun takdir tetaplah takdir. Setelah penantian panjang selama 14 tahun, mereka bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima secara bersama tahun ini. Menurut Meiga Ridwan, salah satu wartawan media online, calon jemaah haji yang tergabung di Kloter 50, Embarkasi Surabaya, di penantian tersebut selalu berkomunikasi dengan rekan lain. Berkat tabungan yang disisihkan sedikit demi sedikit dari uang gaji, dan bersyukur impian ke Tanah Suci terwujud di tahun ini. Kita mendaftarkan pada saat itu tahun 2012. Alhamdulillah waktu itu teman-teman sepakat dan ada rezeki, kita kumpul dan kita mencoba mendaftarkan diri untuk haji rukun Islam yang kelima. Untuk mendaftarkan, ada rezeki yang kita bisa untuk daftar awal. Porsinya sudah keluar. Kita menunggu selama 14 tahun ini. Alhamdulillah tahun 2026 ini 6 bulan yang lalu kita dipanggil surat resmi dari kantor Kemenhaji Surabaya. Sementara Fonda Agus Herwindo, jurnalis yang menjabat sebagai wakil kepala biro salah satu televisi nasional, mengaku senang dan mengapresiasi manajemen perusahaan yang memudahkan proses sebelum hingga proses keberangkatan. Meski demikian, dirinya mengaku siap jika diminta melakukan laporan dari Tanah Suci, baik di Mekah maupun Madinah. Sebenarnya kita kan ibadah ini kan ya tetap satu fokus bekerja, ketika kita juga bisa mengabarkan hal-hal yang baik ya yang di sana, kenapa tidak? Saya pikir itu tentu menjadi, ini kan insan pers juga harus mengabarkan hal yang positif gitu ya di Tanah Suci. Artinya tetap nanti akan sebisa mungkin kalau memungkinkan akan tetap mengabarkan ya? Tetap kita menginformasikan, walaupun juga ada tim juga dari kantor kami yang liputan. Kisah 11 wartawan Surabaya menjadi potret jika panggilan ke Tanah Suci bisa datang kepada siapapun, termasuk penyampai informasi kepada publik. Para rombongan wartawan yang juga tergabung di Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Timur ini terbagi 4 kloter, mayoritas tergabung di Kloter 50. Dijadwalkan mereka terbang ke Tanah Suci Selasa siang besok. Juli Susanto, JTV. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jatim, Muhammad Asadul Anam, akhirnya angkat bicara terkait calon jemaah haji asal Lamongan yang gagal berangkat. Kejadian tersebut bukan persoalan kegagalan sistem, namun karena belum adanya pelunasan sampai batas waktu. Seharusnya jemaah haji pendamping sudah tercatat sebagai jemaah yang harus melunasi. Kementerian Haji dan Umroh Jatim belum bisa memastikan apakah tahun depan berangkat atau tidak karena semua tergantung jemaah utamanya. Jika jemaah utama berangkat, maka pendamping otomatis berangkat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jatim, Muhammad Asadul Anam, terkait persoalan calon jemaah haji asal Lamongan gagal berangkat. Menurutnya semua itu disebabkan belum adanya pelunasan, bukan karena kegagalan sistem. Karena saat itu, jemaah sudah tercatat menjadi salah satu jemaah yang harus melunasi, namun sampai batas waktu yang ditentukan belum ada pelunasan yang masuk. Untuk memastikan apakah tahun depan akan bisa berangkat, semua tergantung dengan jemaah utamanya. Jika jemaah utamanya berangkat tahun depan, maka jemaah pendampingnya secara otomatis ikut berangkat. Kalau dari informasi yang saya ketahui, maka kita coba riset ke pihak bank yang menjadi penerima itu. Memang ibunya belum mengoperasikan untuk pelunasan. Oleh karena itulah kalau tidak ada proses pelunasan ya otomatis tidak bisa untuk kemudian mengklaim terkait dengan gagal sistem.
Jadi sekali lagi bahwa kami sudah melalui BPIH ya, itu sudah kami hubungi, tolong di tracking seperti ini, namun ternyata memang belum melunasi seperti itu ya. Baik, pastikan berangkat tahun depan Pak ya, jika melunasi. Ya kalau kemudian ibunya juga tahun depan berangkat, insya Allah bisa ikut berangkat. Jadi kalau pendamping ini kan tergantung dari jamaah utamanya. Kalau jamaah utamanya nggak berangkat, otomatis dia nggak bisa berangkat. Atas kejadian ini, petugas KBIH Al-Mabrur Lamongan sudah meminta maaf secara langsung atas kelalaiannya karena tidak melaporkan pelunasan ke Kemenhaj. Sementara KBIH Al-Mabrur Lamongan menjamin jemaah haji YN akan berangkat tahun depan 2027. Ayul Andim, JTV. Pemirsa, ribuan jemaah saat ini sudah berada di Makkah. Namun ada yang harus diperhatikan oleh jemaah dengan kondisi cuaca yang cukup panas di sana. Untuk itu bagaimana informasinya ada rekan jurnalis Jawa Pos saat ini bersama saya Bayu Putra. Assalamualaikum Bayu, selamat malam waktu Indonesia, apa kabar? Waalaikumsalam, salaman. Ya, di sini alhamdulillah kondisi saya cukup baik dan memang di Makkah saat ini memang udaranya cukup panas atau bahkan sangat panas untuk ukuran orang Indonesia. Karena di catatan saya saat ini suhu udara di Mekah tercatat 42 derajat Celcius dan saat ini pukul 15:44 menit. Gitu sangat. Baik Bayu, cukup lumayan panas ya cuaca di Mekah saat ini. Mengingat sudah ada ribuan jemaah haji Indonesia berada di sana untuk melaksanakan ibadah umroh wajib. Kira-kira ada yang bisa diceritakan Bayu informasinya? Apakah ada jemaah tumbang karena kepanasan? Apakah betul? Iya, betul sekali Salma. Jadi 2 hari belakangan memang tercatat ada 2 jemaah haji yang tumbang setelah melaksanakan ibadah umroh wajib. Jadi mereka memang pulang dari Masjidil Haram itu sudah di atas pukul 10 pagi. Meskipun jarak dari pelataran Masjidil Haram cukup dekat dengan terminal bus tempat mereka akan pulang di antara bus sholawat, namun karena jalannya cukup menanjak, jamaah terutama yang lansia itu mengalami kelelahan dan 2 diantaranya terjadi penurunan kesadaran dan hampir pingsan, sehingga harus ditolong oleh tim penanganan krisis dan pertolongan pertama bagi jamaah haji. Kedua jamaah haji lansia ini diberikan pertolongan berupa diguyur air badannya dan kepalanya untuk mendinginkan sementara sampai tim medis datang untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. Begitu Salma. Baik. Lalu Bayu, dengan cuaca yang panas ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh jemaah Bayu? Apakah perlu minum air yang banyak dan menghindari panas? Atau mungkin seperti keluar hotel seperlunya jika tidak penting begitu Bayu? Ya, untuk air terutama memang perlu diperhatikan asupan air bagi jamaah haji. Jamaah haji tidak perlu minum air banyak sekaligus. Cukup minum air sedikit-sedikit tapi sering. Baik. Nah, kemudian untuk beribadah di Masjidil Haram, sebaiknya jamaah lansia memang tidak sering-sering ke Masjidil Haram. Kalau memang kondisinya benar-benar tidak fit. Dan apabila ingin ke Masjidil Haram, hindari waktu-waktu antara jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Karena di waktu-waktu tersebut suhu udara sudah cukup panas dan dikhawatirkan jamaah haji lansia akan mengalami gejala heat stroke atau serangan panas. Akan lebih baik bila jamaah haji lansia itu mengambil waktu menjelang maghrib sampai dengan pukul 9 malam. Apabila ingin beribadah ke Masjidil Haram. Tidak perlu berlama-lama karena jamaah juga harus memiliki waktu istirahat yang cukup karena waktu untuk menuju puncak haji masih cukup panjang. Begitu Sana. Baik, ini selain memperhatikan minum air, tentunya juga ada yang penting untuk diperhatikan bagi jemaah waktu di Makkah. Jika ingin keluar dari hotel menuju Masjidil Haram untuk beribadah, tentunya naik bus begitu Bayu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bayu untuk tutorial naik bus yang benar agar tidak kesasar begitu. Ya sama. Jadi memang di setiap hotel jamaah, di sekitar hotel jamaah ada halte-halte bus sholawat yang
akan mengantarkan para jamaah haji menuju Masjidil Haram. Setiap jamaah dibekali dengan kartu rute yang warnanya sesuai dengan warna tanda pengenal bus, sehingga jamaah tidak kesulitan untuk mengenali bus atau rute mana yang akan mengangkut mereka. Yang paling penting adalah mengenali rute-rute dari terminal bus menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju terminal bus. Karena seringkali jamaah itu tersasar atau tersasar karena lupa dia masuk dari mana, keluar lewat mana. Antara pintu masuk dan pintu keluarnya sudah berbeda. Ini yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji. Salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah terminal Syekh Amir yang menjadi terminal bagi jamaah asal Jawa Timur. Terminal Syekh Amir ini dari Masjidil Haram bisa ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 10 menit atau 15 menit bila berjalan santai. Dan pintu terdekatnya adalah Bukit Marwah atau tempat keluar tahalul begitu. Nah, cukup itu yang dihafalkan. Begitu Salma. Baik, jadi untuk jemaah harus lebih untuk menghafalkan lagi pintu masuk dan juga pintu keluar begitu ya Bayu ya. Kemudian untuk perkembangan jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Mekah hingga hari ini sudah ada berapa jemaah Bayu? Ya, dalam catatan saya hingga hari kelima pada hari ini 4 Mei 2026 sudah ada 30.328 jamaah dari 77 kloter dari seluruh Indonesia yang tiba di Mekah dari Madinah. Dari jumlah itu tercatat ada 6.074 jamaah berasal dari embarkasi Jawa Timur atau embarkasi Surabaya. Mereka berasal dari 16 kloter. Demikian Salma, saya laporkan. Baik, terima kasih Bayu atas laporannya. Kita doakan bersama semoga seluruh jemaah haji saat ini diberikan kesehatan. Selamat bertugas dan jaga kesehatan Bayu. Pemirsa, seorang penjual tempe asal Kecamatan Asem Bagus Situbondo akhirnya mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci hasil menyisihkan penjualan tempe yang ditabung selama belasan tahun. Saini, seorang wanita penjual tempe, sibuk memproduksi tempe di rumah di Desa Awar-Awar, Kecamatan Asem Bagus, Senin sore. Berkat bahan baku kedelai inilah wanita 46 tahun ini bisa membangun harapan untuk berangkat ke Tanah Suci. Satu persatu kedelai diolah menjadi tempe dan usaha ini telah digelutinya selama bertahun-tahun. Selain menyisihkan untuk ditabung, hasil penjualan tempe untuk menghidupi keluarganya. Sejak 2012, Saini rutin menabung Rp10.000 hingga Rp50.000 setiap hari. Kondisi itu tak membuatnya menyerah. Justru ketekunan dan semangatnya membuat usaha tempe terus berkembang. Di tengah aktivitas memproduksi tempe, persiapan keberangkatan haji juga mulai dilakukan. Mulai mempersiapkan koper dan perlengkapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci bulan Mei ini. Ya, kan namanya nyicil, nabung-nabung. Setiap hari nyicilnya berapa? Iya, kalau tidak mesti tergantung rezeki. Ya, alhamdulillah selama 14 tahun menunggu, sekarang insya Allah saya berangkat tahun ini. Dan sekarang aktivitasnya masih membuat apa nih? Masih membuat tempe untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak, kan masih ada anak yang berbiaya. Bagi Saini, pergi ke Tanah Suci bukan hanya tentang perjalanan spiritual ibadah, namun tentang mimpi panjang yang dibangun dari hasil jualan tempe selama ini. Andi Nurholis, CTV.